Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Para pemirsa keluarga besar Persatuan Islam, istri dan keluarga besar Persatuan Islam secara umum, serta kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang selalu dibicarakan oleh kaum muslimin adalah upaya memakmurkan masjid. Tentu masjid dalam pengertian khusus yaitu tempat sujud atau tempat ibadah yang biasanya di sana diadakan sholat Jum'ah dengan berjamaah. Karena masjid juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang menyebutkan bahwa 5 keistimewaan ajaran Nabi SAW diantaranya wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi Allah ini sebagai masjid dan tempat bersuci. Maksudnya, di mana saja kaum muslimin mendapatkan waktu sholat, meski jauh dari masjid, bahkan di tengah hutan sekalipun, ia boleh sholat. Dan juga bila tidak ada air, boleh bertayamum dengan bumi tadi, dengan tanah tadi. Tapi yang kita bicarakan adalah masjid dalam pengertian khusus, yaitu tempat sholat. Ini tentu saja merupakan hal yang sangat penting, mengingat Rasulullah SAW begitu hijrah ke Madinah, di antara langkah strategis beliau adalah membangun Masjid Nabawi yang sebelumnya Masjid Quba, masjid tempat pembinaan umat. Dan orang-orang yang dapat memakmurkan masjid dalam pengertian sesungguhnya, menjadikan masjid sebagai tempat ibadah mahdoh, masjid juga sebagai tempat di mana kaum muslimin menyelesaikan masalah-masalah internalnya dan mengkonsolidasikan potensi umat yang amat besar. Masjid, kalau dalam tatanan masyarakat Muslim Jawa terdahulu, biasa dengan arahan para wali songo membangun kota atau desa itu, di sana ada masjid, ada alun-alun, dan ada kantor pemerintahan. Terintegrasi, paling tidak berdekatan. Ketika dikumandangkan suara azan, maka kaum muslimin beramai-ramai dengan segala lapisan tingkatannya, tidak begitu kelihatan perbedaannya, tapi mereka sama-sama sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran di surah At-Taubah, surah ke-9, menyebutkan bahwa di ayat 18, orang-orang yang dapat memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman. Artinya keimanan itu mewujud diantaranya dengan semangat memakmurkan masjid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kalau ada orang yang biasa berkegiatan di masjid dengan salat, dengan beraktivitas bersama, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa ia beriman. Iman yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kemudian mereka tentu saja biasa melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Serta orang-orang yang aktif memakmurkan masjid itu walam yakhsha illallah. Ia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia sadar bahwa di masjid dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang demikian itulah diharapkan dapat menjadi soko guru penyangga kemakmuran masjid, karena memang mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin, keluarga-keluarga muslim selalu beraktivitas di masjid, memakmurkan masjid, bahkan juga dengan kegiatan-kegiatan sosial di masjid seperti
Rasulullah SAW juga mempersilahkan para sahabat memberikan pengobatan terhadap orang-orang yang sakit. Mereka juga biasa bermusyawarah di masjid sehingga masjid begitu makmur. Tentu saja timbal baliknya di satu sisi masyarakat ingin membangunkan masjid, pada saat yang sama pengurus masjid juga berusaha untuk mewujudkan suasana yang nyaman bagi jamaah untuk mencintai masjid. Wa qalbuhu mu'allaqatun fil masajid. Hatinya tergantung di masjid. Semoga kita semua, wabil khusus mulai Ramadan yang penuh berkah ini, selalu di masjid, dan hiduplah masjid, makmurlah masjid. Bahkan kita semua hidup dalam suasana kemasjidan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.